Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah faqala jalla fi 'ulah fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan kita untuk melanjutkan sekali lagi perjalanan selangkah demi selangkah untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul di majelis ilmu untuk meraih rahmat Allah Rabbul Alamin. Dan masih dalam pembahasan kita dengan kitab Syarh Ushulil Iman karya Al-Syekh Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dalam perkara yang keempat yang disebutkan oleh beliau berkenaan dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengimani asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjumpaan sebelumnya kita sudah sebutkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya menetapkan nama dan sifat bagi dirinya, dan Allah pula lah yang kemudian menafikan segala kekurangan, segala kemiripan dengan makhluk-makhluknya, dengan mengatakan di dalam firman-Nya, dalam salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan satu apapun yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang serupa dengan Allah untuk menafikan seluruh keserupaan, kemiripan atau apapun dengan dirinya, sehingga tidak ada satu pun di antara kita yang kemudian punya hak menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya atau mengatakan sesuatu tanpa ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kemudian mengatakan wa qad dhalla fi hadza al-amri ta'ifatani, kata beliau. Dalam masalah asma wa sifat itu ada dua golongan atau dua kelompok, kata beliau. Yang dhalla yakni yang menyimpang dari jalan yang hak, yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni akidah yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Yang pertama, kata beliau, ihdahuma, yang pertama itu yang dikenal dan kemudian yang dinamai oleh para ulama dengan al-mu'attilah. Al-mu'attilah atau ahlu ta'til.
Sebagaimana yang sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa bentuk penyimpangan di dalam masalah asma wa sifat itu ada 4, dan diantaranya adalah ta'til. Syekh mengatakan al-mu'attilatu alladzina ankaru al-asma'a was sifat. Mu'attilah adalah golongan manusia di antara hamba-hamba Allah yang mengingkari, sekali lagi mengingkari adanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka mengingkari sifat-sifat Allah, baik itu secara keseluruhan, ya kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, au ba'duha, atau mengingkari sebagian, ba'daha, sebagian dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian golongan yang dari kalangan Mu'attilah yang menetapkan sebagian sifat, menetapkan sebagian nama, dan kemudian menafikan atau menghilangkan, mengingkari sebagian yang lainnya. Khususnya yang menurut pandangan mereka itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mereka menggunakan hawa nafsu untuk menilai mana yang pantas, mana yang tidak bagi Allah Rabbul Alamin. Dan ini diantara keburukan mereka, kesalahan mereka. Karena dengan menghilangkan, mengingkari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, seakan mereka punya hak, punya kekuasaan untuk menafikan manapun yang mereka sukai atas apa yang sudah ditetapkan, diitsbat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dosa. Apapun kemudian pendalilan mereka, menghilangkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ini dosa besar. Bahkan sebagian ulama menghukuminya sebagai kekufuran. Kemudian kata Syekh, zaimin, mereka melakukan itu dengan mengira, dengan meyakini anna itsbataha lillah, bahwa kalau mereka menetapkan nama dan sifat tersebut bagi Allah, yastalzimut tashbih, maka itu mengharuskan adanya penyerupaan dengan makhluk. Jadi kalau misalkan mengatakan Allah huwas sami', Allah dialah yang maha mendengar, berarti Allah punya pendengaran atau tidak? Maka dalam pandangan mereka itu mengharuskan kita kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari sisi akal makbul, diterima, tapi dari sisi dalil dan iman tidak. Kenapa? Karena Allah yang sudah menetapkannya, dan Allah pula lah kemudian yang mensucikan dirinya dari seluruh kemiripan dengan makhluk. Ini sebetulnya tidak sulit untuk diterima sebetulnya oleh akal. Akidah Ahlussunnah ini nggak sulit, tapi sulit ketika hati jauh dari hidayah dan iman. Justru lebih masuk akal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lebih masuk akal. Ya, Allah bilang bisa mendengar, tapi nggak mirip sama makhluk, titik. Daripada kemudian mengatakan Allah nggak pantas bisa mendengar. Kalau bisa mendengar seperti makhluk dong, punya pendengaran. Taib. Kata Syekh, ay tashbihillah ta'ala bi khalqihi. Yang mereka maksudkan dengan tashbih, penyerupaan itu adalah penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa hadza za'mu batilun liwujuhin minha. Keyakinan ini batil, kata Syekh, batil karena beberapa alasan. Di antaranya
Di antaranya al-awwal, kata beliau, keyakinan mereka itu annahu yastalzimu lawazima batilah. Keyakinan mereka itu mengharuskan seseorang kemudian menetapkan sesuatu yang batil. Jadi kalau mereka katakan kalau kita tetapkan berarti menyerupakan Allah dengan, justru itu batil. Batil. Kenapa batil? Seakan, kata Syekh, katanaqudi fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Keyakinan mereka itu kemudian mengharuskan kita untuk menyelisihi, menyebabkan adanya kontradiksi di dalam firman Allah. Maksudnya gimana? Yang menetapkan Allah punya pendengaran siapa? Allah. Yang punya penglihatan siapa? Allah. Yang punya tangan siapa? Allah juga. Tapi kalau kemudian mengatakan kalau kita tetapkan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini tanakud namanya. Kontradiksi. Berarti ada kesalahan di dalam apa? Ada kesalahan di mana? Di kalamullah. Gak benar dong. Kalau kita meyakini seperti yang mereka yakini. Kata Syekh, wa dzalika anna Allah ta'ala athbata li nafsihi al-asma wa sifat. Tanakutnya, kata Syekh, kontradiksinya adalah Allah telah menetapkan bagi dirinya nama dan sifat. Betul? Betul? Apa dalilnya? Kan udah sebelumnya dalil-dalilnya. Apa dalilnya Allah sudah menetapkan bagi dirinya nama dan sifat? Sebutkan satu dalil aja. Yang sudah disebutkan Syekh, gak perlu nyari kemana-mana. Yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hah? Ya baca ayatnya. Karena kalau nyebutin surat sama ayat saja, nomor ayat, gak ada faedahnya. Gak ada faedahnya. Ayatnya yang disebutkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini cuma satu dalil. Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah bilang Allah punya nama. Ini namanya isbat. Namanya apa? Isbat, penetapan dari Allah bahwa Allah punya nama. Taib. Kata Syekh, Allah yang sudah menetapkan bagi dirinya. Wa nafa an yakuna kamitslihi syai'un, dan Allah menafikan bahwa ada yang serupa dengan dirinya. Enggak ada. Allah sudah nafikan. Jadi enggak ada ruang lagi untuk mengatakan bahwa Allah mirip makhluknya, enggak ada. Meskipun sifatnya bisa jadi juga ada pada makhluknya, sama nama, sama istilah, tapi hakikatnya berbeda. Ini akidah yang sangat sederhana tapi penting dan sangat logis, sangat masuk akal. Dibandingkan harus maksa-maksa atau bahkan menghilangkan apa yang sudah ditetapkan sama Allah. Ini sudah kejahatan ini, dosa ini, dosa, sekali lagi ini dosa, sudah keburukan ini. Ya, kata Allah huwas sami, kata kita enggak bisa. Kalau Allah as-sami berarti mirip makhluk, enggak bisa. Gimana bisa kita melakukan ini? Taib. Laukana, kata Syekh, jikalau itsbatuha yastalzimut tashbih, kalau menetapkannya, yakni menetapkan nama dan sifat Allah itu mengharuskan adanya penyerupaan dalam keyakinan Mu'attilah, lazimat tanaqud, kalau begitu terjadi harus ada kontradiksi, atau kita menetapkan adanya kontradiksi fi kalamillah wa takdzibu ba'dihha bi ba'din. Dan berarti kita harus mendustakan sebagian ayat dengan ayat yang lainnya. Betul? Iya. Berarti nggak benar dong apa yang dikatakan sama Allah. Kita tolak dengan apa? Akal. Itu sebabnya kenapa Syekh kemudian mengatakan batil.
Batil, ini batil. Keyakinan mereka batil. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua kata Syekh, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'ain fi ismin aw sifatin an yakuna mutamathilain. Dan ini kaidah yang sangat penting dalam masalah ini. Kata Syekh, bahwa kesamaan dua perkara, ada dua perkara memiliki kesamaan dalam nama atau sifat, itu tidak mengharuskan keduanya itu semisal mirip. Paham maksudnya? Namanya sama, sifatnya sama, tapi nggak mengharuskan dua perkara itu serupa, mutamathilain. Betul? Betul. Jamaah? Betul. Ada laki-laki yang tinggi, sama ada masjid yang tinggi. Ada keserupaan tidak? Ada kemiripan tidak? Ada kemiripan tidak? Ada. Dalam apa? Tinggi, sifat. Laki-laki ini sifatnya tinggi, masjid juga sifatnya. Pertanyaan berikutnya, serupa nggak? Serupa nggak? Taib. Ya, ada misalkan contoh yang lain. Contoh yang lain. Laki-laki yang besar dengan rumah yang besar. Ada kemiripan? Apa? Punya sifat yang sama, besar. Tapi serupa atau tidak? Tidak. Nah, Syekh mengatakan bahwa sama nama, sama-sama sifat itu tidak mengharuskan serupa. Jadi jangan mengatakan bahwa karena namanya sama, sifatnya sama, antara Allah misalkan dengan sebagian makhluknya misalkan, itu nggak mengharuskan apa? Serupa. Jadi nggak perlu ada ta'til, nggak perlu menolak nama dan sifat Allah yang sudah ditetapkan untuk dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri. Syekh mengatakan fa anta tara, engkau melihat syakhsaini yunfiqani fi anna kullan minhuma insanun sami'un basirun mutakallimun wa la yalzamu min dhalika anna ayyatamathala fil ma'ani al-insaniyah. Engkau melihat ada dua orang yang keduanya bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Ada dua orang, tapi itu tidak mengharuskan kemudian keduanya serupa. Betul? Ana bisa bicara, antum bisa mirip nggak? Ucapannya sama tidak? Suaranya sama tidak? Tidak, beda. Wataral hayawanat, kata beliau, kemudian kita melihat binatang. Binatang punya tangan tidak? Laha aidin, kata Syekh, punya tangan. Jemaah, punya tangan? Ada yang punya tangan, ada yang enggak. Wa arjul, punya kaki. Ada binatang yang punya kaki? Wa ayun, punya mata. Wala yalzamu min ittifaqiha hadza an takuna aydiha wa arjuliha wa ayuniha mutamathilah. Binatang sama binatang punya mata, punya tangan, punya kaki, tapi tidak mengharuskan serupa. Ini Syekh sedang menggunakan apa? Jemaah, akal, menggunakan qiyas dalam masalah ini. Maksudnya membuat kita berpikir, membandingkan. Betul? Kenapa? Karena kalau dalil sudah jelas.
Dalil itu sudah jelas. Tapi Syekh sedang membantah kaum Mu'attilah yang menggunakan akalnya untuk membantah akidah yang benar. Menggunakan akal untuk membantah orang-orang yang menggunakan akal. Itu diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau antum yang berbicara sama antum pakai akal, antum pakai dalil, nggak akan sampai hari kiamat juga. Karena penggunaan akalnya sudah menjelaskan bahwa dia tidak menerima dalil. Kalau dia pasrah kepada dalil, akalnya dia buang jauh-jauh. Jelas? Maka dibantah pakai akal. Coba pertanyaan Anda sekarang, pendalilan Syekh dengan akalnya ini masuk akal atau tidak? Hah? Masuk akal? Bisa diterima atau tidak? Bisa diterima jika akal seseorang sehat. Iya. Lebih logis ini daripada mengatakan kalau saya tetapkan sifat dan nama Allah berarti saya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya lebih masuk akal ini kalau bicara akal. Betul? Betul jemaah? Baik. Kata Syekh kemudian begini. Fa idza dhahara at-tabayunu bainal makhluqat fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin. Kalau jelas kata Syekh adanya perbedaan antara makhluk, ini sesama makhluk, meskipun tattafiq nama dan sifatnya sama, nama dan sifatnya sama, kita bisa menyaksikan adanya perbedaan, ketidakserupaan. Betul? 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 Betul. Maka kata Syekh, fattabayunu bainal khaliqi wal makhluk abyanu wa a'zam. Maka perbedaan antara al-khaliq Allah dengan makhluknya itu jauh lebih jelas dan jauh lebih agung. Meskipun nama dan sifat bisa jadi seru. Ya lantas kenapa kita menerima yang ini tapi tidak mau menerima yang itu? Kita bisa nerima bahwa makhluk nama sama, sifat sama, tapi nggak serupa, terima. Tapi lantas kemudian kenapa nggak terima? Ketika nama Allah, sifat Allah ada keserupaan dengan nama sifat makhluk yang ada di dunia. Tapi nggak terima bahwa Allah sama makhluknya nggak mungkin sama. Tapi justru memaksakan diri untuk menghilangkan nama dan sifat Allah. Ini kejahatan atau keburukannya Mu'attilah. Apa itu Mu'attilah? Ini anak panjang lebar tadi jamaah. Mu'attilah itu apa jamaah? Hah? Orang yang mengingkari sebagian atau keseluruhan nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begini, anak ingin mengingatkan, ketika belajar asma wa sifat atau masalah akidah yang lainnya, jauhkan diri dulu dari mengenal dan mempelajari firaq dhallah, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah. Jangan bahas itu dulu. Kenapa? Karena usulnya saja, yang benarnya saja kita belum paham. Ini orang sekarang ini belajar akidah sudah bahas Mu'tazilah, bahas ini Asy'ariyah, bahas ini apa? Faham juga enggak. Mana yang semestinya diyaki? Jadi jauh-jauh dulu, jangan. Itu belakangan nanti. Kalau antum sudah khatam apa? Udah khatam masalah-masalah akidah, masalah tauhid, baru mengenal saja cukup. Oh ini begini kesalahannya, ini yang benar, ini yang salah. Titik. Tidak perlu kemudian menjadi seakan seperti ulama akidah menjelaskan masalah ini. Lah nggak perlu. Yang penting itu kita selamat dalam masalah akidah. Titik.
Adapun masalah yang lain urusan para ulama, bukan urusan kita. Jelas? Baik. Asy-Syaikh kemudian menyebutkan taifah ats-tsaniyah. Yang tersesat yang kedua itu yang kedua, maksudnya kelompok yang kedua yang menyimpang dari jalan yang hak itu, kata beliau adalah al-musyabbihah. Al-musyabbihah. Siapa musyabbihah? Hah? Baik. Kalau definisinya yang lengkap gimana? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, musyabbiha itu mereka alladzina athbatu al-asma' wa sifat. Mereka menetapkan asma wa sifat. Musyabbiha itu menetapkan asma wa sifat. Kalau sampai di sini saja benar atau salah ini? Benar, gak ada salahnya, betul? Tapi belum selesai. Kesalahan musyabbiha di mana? Kata Syekh, ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi. Dengan menetapkan ada keserupaan, kemiripan antara Allah dengan makhluknya. Loh, apa alasan mereka? Kata Syekh, zaimin anna hadza muqtada dalalatin nusus. Mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan itu karena memahami dalil sebagaimana maknanya. Paham maksudnya? Contoh misalkan, ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terikat. Ini kata orang Yahudi, ini dalam Al-Quran. Tapi kemudian sama Allah dibantah, bal yadahu mabsutatani. Kedua tangannya, kata Allah, kedua tangan Allah itu terbuka. Nah, orang-orang musyabbihah mengatakan begini, Allah mengatakan dirinya punya tangan tidak? Punya. Kata orang musyabbihah, yadun, yang dimaksud tangan itu ya kayak gini. Paham maksudnya? Tangan ya tangan, sebagaimana manusia punya tangan. Di situ letak kesalahan mereka. Padahal apakah seperti itu yang diinginkan sama Allah? Tidak. Karena Allah sudah bilang apa? Allah sudah bilang apa? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau buat musyabbihah, Allah itu ya mirip manusia. Punya wajah seperti manusia, punya tangan seperti manusia, punya kaki yang serupa dengan manusia, dengan makhluknya. Ya. Sehingga mereka itu apa bahasa ininya? Menyerupakan Rabb dengan Kalau dilihat, ini serupa dengan keyakinan orang-orang yang kufur kepada Allah. Betul tidak? Jamaah. Betul? Betul? Ada dua golongan yang kufur menyimpang. Salah satu, bahkan dua-duanya, bukan salah satu. Dua-duanya itu menyerupakan Tuhan mereka dengan makhluk. Ada wujudnya. Ada apa? Wujudnya. Ada wajah, bahkan terkadang tergantung wilayah masing-masing. Kalau di Afrika warnanya beda. Betul? Ini gambaran jamaah. Musyabbihah itu lebih mirip sama mereka dibandingkan sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi letak kesalahannya di mana? Mereka menetapkan nama, mereka menetapkan sifat. Salah atau benar? Benar. Tapi kemudian kesalahan mereka di mana? Menyerupakan sifat dan nama ini persis seperti makhluk. Dan ini adalah bentuk penyimpangan dari kebenaran. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, ibadallah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam penjelasan beliau tentang kelompok yang kedua, yang beliau katakan dhalla, menyimpang dari jalan yang hak. Itu kelompok yang dikenal dan dinamai oleh para ulama dengan al-musyabbihah. Kata beliau, alladzina athbatul asma'a was sifat ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi za'imina anna hadha muqtada dalalatun nusus atau dalalatin nusus. Mereka yang menetapkan nama dan sifat Allah, namun kemudian mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya dan meyakini bahwa perkara ini, maksudnya yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Jadi mereka bukan tidak berdalil, mereka berdalil tapi dengan faham yang khati, faham yang salah. Tidak sama seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya memahami dalil. Itu sebabnya kenapa para ulama mengatakan bahwa yang mencegah, yang menjauhkan seorang mukmin, seorang muslim dari kekeliruan adalah manhaj yang sahih, cara beragama yang benar, termasuk di dalamnya adalah dalam cara memahami dalil, sebagaimana yang ditinggalkan, yang diajarkan kemudian disampaikan oleh para sahabat, diajarkan Rasul, ditinggalkan Rasul SAW, dan kemudian disampaikan kepada kita melalui jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kata para musyabbihah, Syekh mengatakan, li'anna Allah Ta'ala yukhatibul ibad bima yafhamun. Karena Allah itu berbicara kepada hamba-hambanya dengan apa yang difahami oleh hamba-hambanya. Dengan apa yang difahami oleh hamba-hambanya. Ketika Allah mengatakan tangan, berarti tangan yang difahami oleh siapa? Makhluk itu, kata mereka. Ini jangan dicatat sebagai sesuatu yang benar. Karena Syekh kemudian mengatakan wa hadzal za'mu batilun liwujuhin minha. Keyakinan ini, ya, apa yang mereka yakini ini batil karena beberapa sebab, di antaranya al-awwal, yang pertama, kata Syekh, batilnya dari sisi mana? Yang pertama, kata beliau, anna musyahabatallahi ta'ala li khalqihi, bahwa menyerupakan Allah dengan makhluknya, mentashbih, menyerupakan, memiripkan antara Allah dengan makhluknya, amrun yubtiluhul aqlu wasyar'u, adalah perkara yang dibatalkan, yang ditolak, ditentang, tidak diterima oleh akal dan kemudian juga oleh syariat. Pertama, akal tidak bisa menerima bahwa tangan Allah seperti tangan siapa? Kita. Sebentar, ana mau tanya sama hadirin. Antum bisa menerima bahwa Allah punya tangan persis seperti tangan kita? Kenapa tidak? Dengan makhluk yang sama aja, makhluk, kita makhluk, beda. Bagaimana mungkin kemudian akal ini bisa menerima bahwa tangan Allah mirip tangan kita? Dibatalkan oleh akal kita sendiri, tapi syaratnya satu, akal yang sehat, yang bersih, yang masih sehat, yang gak ada nodanya, yang belum rusak, fitrah, gak bisa terima. Kita aja gak terima anak kita diserupakan dengan anak orang lain, betul tidak? Ya,
anak antum seperti anaknya. Enggak, itu mirip. Ya, gantengan anak saya. Dunia, nggak terima, antum nggak ridho. Padahal diserupakan sama anak hamba Allah, seorang mukmin, seorang muslim, antum nggak terima. Atau antum diserupakan sama si fulan, enggak, beda. Enggak. Kata orang sama, kata anak enggak. Antum nggak terima. Bagaimana bisa menerima kemudian Allah serupa dengan makhluk? Satu. Yang kedua, syariat lebih jelas lagi. Syariat nggak menetapkan itu sama sekali. Jelas, bahkan menafikan bahwa Allah serupa dengan makhluk. Nah, kata Syekh, wala yumkinu an yakuna muqtada nususil kitab was sunnati amran batila. Gak mungkin yang terkandung dalam Alkitab, dalam Al-Quran dan Sunnah itu dalil-dalilnya mengandung perkara yang batil. Gak mungkin. Ini gak bisa diterima. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anna Allah Ta'ala khatabal ibada bima yafhamuna min haitsu aslil makna. Allah berbicara kepada hamba-hambanya. Allah berbicara kepada hamba-hambanya itu berdasarkan apa yang difahami hambanya dari makna asal. Dari makna asal. Jadi tangan, tapi bukan penyerupaan. Paham maksudnya jemaah? Tangan ya tangan. Jemaah, antum kalau dengar kata tangan, apa yang ada di kepala antum apa? Ya tangan. Ya, tangan. Jemaah, tangan. Tangan ya tangan. Tapi kemudian Allah tidak memaksudkan bahwa adanya penyerupaan. Kenapa? Karena Allah di sisi yang lain sudah membantah, sudah membuat satu garis batas bahwa Allah, ingat, Allah tidak sama dengan makhluk. Makanya yang gak boleh antum lakukan ketika mendengar kata tangan Allah, ingat tangan kita. Paham maksudnya jemaah? Ya, jemaah. Taib, nggak apa-apa. Puyang sedikit nggak apa-apa jemaah. Ya, tapi yang penting satu hal, jangan pernah kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kadang-kadang kita ini jemaah bisa menerima hal yang tidak masuk akal yang diceritakan oleh makhluk. Tapi anehnya tidak bisa menerima apa yang ditetapkan oleh Allah meskipun tidak masuk. Ini gharib nih. Ini ajib. Padahal Allah kita yakini mampu melakukan segalanya, dan apapun yang menjadi milik Allah, sifat Allah, itu tidak bisa dicerna oleh akal. Jelas? Baik. Kita lanjutkan. Kata Syekh begini, ammal haqiqah wal kunhu, adapun hakikatnya. Ketika Allah berbicara kepada seorang hamba mengatakan Allah punya tangan, adapun hakikatnya, ini ana mengambil contoh tangan ya. Adapun hakikatnya wal kunhu, teknisnya seperti apa? Kaifiyahnya seperti apa? Alladzi alaihi dzalikal makna, yang ditunjukkan oleh makna kata tersebut seperti tangan tadi, hakikatnya seperti apa, kaifiyahnya seperti apa, mimma sta'tsarallahu ta'ala bi ilmihi. Itu diantara perkara yang Allah tutupi, yang Allah ketahui hanya dengan ilmunya, hanya Allah yang tahu. Jadi mengatakan Allah punya tangan wajib, tapi kalau antum ditanya tangan Allah seperti apa, jawabannya apa? Hanya Allah yang tahu. Ini sama seperti yang datang kepada Imam Malik yang bertanya tentang apa? Istiwa. Imam Malik menjawab, istiwa itu jelas maknanya apa? Apa istiwa? Coba, nah ini
Kita pengen tahu nih, istiwa artinya apa istiwa? Ya bersemayam itu gimana? Apa maksud bersemayam itu apa? Karena nggak semua orang tahu makna bersemayam itu apa. Hasan. Istawa itu ala wartafa'a wastaqar. Tinggi, berada di atas sesuatu dan berdiam di situ, bersemayam. Jelas? Jelas? Kata Imam Malik, istawa maklum, maklum tahu, maknanya jelas. Tapi kemudian apa? Al-kaif majhul. Gimana istiwanya Allah nggak ada yang tahu. Majhul. Karena Allah tidak pernah memberikan informasinya. Dan itu bukan urusan makhluk. Tapi yang diinginkan oleh Allah kita meyakini dan kemudian mengimani bahwa Allah istiwa di atas arasy. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan begini, kan sering menjadi masalah itu begini. Oh berarti Allah butuh Kata ulama ahlus sunnah, memang Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Paham? Tapi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, dan itu wajib. Ya, taib. Nah, ini nggak bisa diterima oleh siapa? Jemaah, oleh yang menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sudah sampai di situ ya? Kalau sudah berarti kita akhiri perjumpaan ini. belum selesai jemaah. Ya, kata Syekh begini. Fahuwa mimma sta'thara Allah Ta'ala bi'ilmihi fima yata'allaqu bidzatihi wa sifatihi. Perkara yang satu ini, hakikat dan seterusnya itu adalah sesuatu yang Allah ketahui sendiri dengan ilmunya yang berkenaan dengan zat dan sifatnya. Hanya Allah yang tahu. Bahkan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu tentang kaifiyah zat Allah dan kaifiyah sifat Allah. Iya, Nabi pun tidak tahu, tapi Nabi mengimani dengan sekuat-kuatnya iman. Allah punya tangan, punya tangan. Allah punya wajah, punya wajah. Allah punya apa lagi? Betis dan seterusnya. Allah punya telapak kaki. Ini ahlu sunnah, ya Allah ya ahlu sunnah. Allah punya telapak kaki. Hah? Apa dalilnya jemaah? Alhamdulillah. Gimana jemaah? Dalilnya di ayat kursi. Wasi'a mumtaz. Mana pendalilan bahwa ini Allah punya kaki itu dari mana? Ya apa kursi? Penjelasannya di mana? Di ayat itu nggak ada. Kata Allah, kursi Allah itu wasi'a kursiyyus samawati, itu bisa meliputi langit dan bumi, besarnya. Jawabannya ada di mana? Di athar yang sahih dari Ibnu Abbas, bahwa yang namanya kursi Allah itu maudhi'u qadamayir rahman. Dia adalah tempat dua telapak kaki ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Stop sampai di situ, telapak kaki, tapi kaifiyahnya dan teknisnya seperti apa, hakikatnya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Cukup, tugas kita cuma sampai di situ. Gak usah maksain diri. Kehla telapak kaki itu sudah terjerumus ke dalam jeratan syaitan. Sudah berhenti. Jelas? Baik. Mudah-mudahan jelas sampai rumah ini jemaah. Jangan jelas di sini sampai rumah. Ini tenaun ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Kata Syekh kemudian, penjelasannya belum selesai. Fa idza athbatallahu li nafsihi annahu sami'. Kalau Allah menetapkan bagi dirinya bahwa dirinya adalah as-sami'. Fa inna sam'a ma'lum. Yang namanya pendengaran itu makna yang ma'ruf di benak setiap dari kita.
haitsu aslil makna. Dilihat dari sisi makna asal. Apa kata beliau? Yang namanya as-sama' itu adalah idrakul aswat, bisa mendengar suara. Itu makna kata as-sama' dalam bahasa Arab. Ya. Bisa mendengar. Bisa apa? Mendengar. Kita bisa mendengar dengan cara apa? Ular bisa mendengar tidak? Dia bisa menangkap suara dengan cara apa? Indra yang berbeda dengan kita. Nggak pakai teli. Paham maksudnya? Tapi ular sama kita sama-sama bisa memiliki pendengaran atau tidak? Iya. Ketika Allah mengatakan sami, itu maknanya Allah bisa dengar. Jangan langsung memikirkan begini, oh mendengar dua telinga, ada lubangnya, ada gendang telinganya. Gak gitu, itu yang gak boleh. Jelas? Lakin haqiqat dzalika binisbati ila sam'illah ta'ala ghairu ma'lumah. Tapi hakikat bagaimana Allah bisa mendengar, maka itu yang tidak diketahui oleh satu pun di antara makhluknya. Tapi yang pasti Allah juga menetapkan dalam beberapa dalil bahwa Allah mendengar apa yang terjadi di mau di kedalaman bumi, mau di atas laut, mau di dalam laut, mau yang bisikan hati seseorang Allah dengar. Tapi caranya gimana? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ini bagus. Iya, sahih, memang harusnya begini. Ini anak tidak sedang memaksakan apa yang anak yakini. Ini keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Enggak. Ini yang semestinya dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begini harusnya. Bukan kemudian sibuk menyerupakan Allah dengan makhluk, atau menghilangkan sebagian sifat Allah menetapkan sebagian yang lain. Enggak. Harusnya begini. Nabi itu begini. Ini akidahnya Nabi itu seperti ini sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Lianna haqiqatas sam'i tatabayan hatta fil makhluqat. Karena sesungguhnya kemampuan mendengar itu, pendengaran itu jelas perbedaannya di antara makhluk. Tadi Anda berikan contoh tadi. Kita dengan ular atau dengan ayam, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Beda. Fattabayun fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam. Perbedaan antara pencipta dengan makhluk jauh lebih jelas perbedaannya dan besar. Gak mungkin sama. Kalau ada tempat yang lebih jauh antara bumi dengan langit, maka perbedaan kita sama Allah lebih jauh lagi tuh. Kalau ada tempat yang lebih jauh lagi. Paham maksudnya? Kan biasanya contoh jauh itu bumi sama, bedanya bumi sama langit. Nah kalau ada yang lebih jauh lagi, maka perbedaan kita tuh lebih jauh dari itu. Saking tidak samanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selesaikan malam ini jemaah rahmatullah. Wa idza akhbara Allah taala an nafsihi, kalau Allah mengabarkan tentang dirinya, annahu istawa, bahwa Allah istiwa ala arsyihi, fa inna al istiwa'a min haitsu aslil makna ma'lum. Maka sesungguhnya makna kata istiwa itu difahami. Apa maksudnya kata istiwa? Lakin akan tetapi hakikatul istiwa allati huwa alaihi ghairu ma'lumah. Tapi hakikatnya enggak diketahui. Jika dinisbatkan kepada siapa? Ila istiwa illahi, kata Syekh. Jangan kemudian sibuk mengatakan oh istiwa itu bukan bersemayam, tapi maknanya istaula, menguasai. Allah menguasai arasy. Ini memalingkan makna kata dari makna asal. Namanya apa? Kalau dalam istilah akidah namanya apa? Tahrif. Tahrif itu mengubah makna asal kepada makna lain. Seperti tangan dengan kekuasaan. Ini namanya tahrif. Gak boleh ini dalam sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Baik.
Kemudian kata Syekh, lakinna haqiqatal istiwa allati huwa alaihi ghairu ma'lumah bin nisbati ila istiwa'illahi ala arsyihi. Kalau dinisbatkan kepada Allah, istiwa itu tidak diketahui kaifiyahnya seperti apa. Dan Syekh kemudian mengatakan li anna haqiqatal istiwa tatabayan fi haqqil makhluk. Karena istiwa itu di kalangan makhluk saja bersemayamnya kita dengan bersemayamnya para raja. Kalau kita semayamnya di mana? Di kasur, di karpet. Kalau para raja singgasana. Betul? Betul tidak? Betul. Sama atau beda? Beda. Syekh mengulang-ulangi ini untuk membuat kita sadar bahwa kita gak akan pernah dan tidak pernah sama dengan Allah. Diulang-ulang sama Syekh. Ini beda, makhluk saja beda. Kita sama Allah jauh lebih beda. Terus supaya kita sadar, jangan pernah berpikir kita ini punya kemiripan dengan Allah, Allah punya kemiripan sama kita. Nah, kita lanjutkan dulu. Jamaah rahmatullah. Falaisal istiwa'u ala kursiyyin mustaqarrin kal istiwa' ala rahli ba'irin sa'bu nufurin. Duduk di atas kursi, kata Syekh, ini di antara makhluk. Atau istiwa di atas kursi, bersemayam di atas kursi yang tenang, kursinya enggak bergerak-gerak. Itu tidak sama dengan duduk atau istiwa di atas apa? Pelana unta. Jamaah. Jadi unta itu yang tempat besar yang di atasnya itu, yang buat duduk itu. Kalau orang bersemayam di situ dengan bersemayam di kursi, sama-sama bersemayam tidak? Sama-sama istiwa? Sama atau beda? Beda. Fa idza tabayanat fi haqqil makhluk, kalau ini jelas dalam masalah makhluk, fattabayun fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam. Jauh lebih jelas, jauh lebih besar. Makanya yang harus kita hentikan adalah memikirkan zat Allah, sifat Allah, bahwa semua itu mirip dengan makhluk. Ketika dengar kata tangan Allah, berhenti kemudian membayangkan tangan. Khalas, tangan, Allah punya tangan. Tapi tangan Allah gimana? Wallahu a'lam. Khalas. Selamat gak itu jemaah? Antum tenang tidak? Bingung tidak kalau meyakini ini? Enggak, jelas. Tapi wajahnya seperti bingung jemaah. Iya, lagi mencerna ini maksudnya. Lagi meresapkan ke dalam hati. Baik. Yang terakhir jemaah rahmatillah Allah dalam bab ini, dalam bab iman kepada Allah. Asy-Syaikh mengatakan wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yuthmiru lil mu'minina thamaratin aw thamaratun jalilah minha thamaratin jalilatan minha al-ula. Kata beliau, iman kepada Allah dengan apa yang sudah kami gambarkan sebelumnya, jadi dari awal sampai akhir, itu menumbuhkan hasil, menumbuhkan buah jika kita beriman seperti apa yang sudah dijelaskan sama Syekh. Yang pertama, buahnya yang pertama adalah tahqiqu tauhidillah. Mewujudkan tauhidullah bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja wala khauf wala ya'budu ghairah. Seseorang akan bisa mewujudkan tauhid yang sebenarnya di mana dia kemudian tidak berharap, tidak takut dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Jadi kalau dia mewujudkan apa yang sudah disebutkan tentang tauhid, sama seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh sebelumnya, dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dalam masalah asma was, maka seseorang tidak akan pernah kemudian berharap kepada selain Allah, tidak akan takut kepada selain Allah, dan dia pun tidak akan pernah menyembah selain
Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah nggak ada ceritanya orang pergi ke dukun, orang pergi ke tempat orang-orang yang katanya pintar, dan seterusnya, nggak ada. Mereka hanya memasrahkan segala urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, buah yang kedua, kata beliau adalah kamalu mahabbatillah, sempurnanya kecintaan kepada Allah. Orang kalau betul-betul mukmin, cintanya sama Allah berapa persen? Kalau ada angka yang paling besar di dunia ini, maka di atas itu. Anggap angka yang paling besar 1 triliun persen, maka cintanya 1 triliun persen sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya sama Allah syadid, betul-betul besar, betul-betul kuat. Bahkan mengalahkan cinta kepada apapun. Orang beriman itu kalau diminta sama Allah menyerahkan jiwa, raganya, hartanya, semuanya, itu yang akan dia lakukan. Karena apa? Karena begitu besarnya cinta kepada Allah. Ya, makanya yang membuat kita susah beramal soleh dan seterusnya, sebetulnya apa? Dha'ful mahabbah, lemahnya cinta kepada Allah. Andaikan kita betul-betul mencintai Allah, apa yang Allah minta kita kasih. Sekuat yang bisa kita lakukan. Betul tidak? Ya. Dan ini yang gak disadari oleh kebanyakan dari kita. Dan ini tanda lemahnya iman. Baru diminta datang ke majelis ilmu saja sudah seperti ditindih gunung besar. Ya. Dan begitu banyak alasan. Orang yang cinta itu gak akan beralasan. Orang yang betul-betul cinta, dia mau punya 1 juta uzur, itu akan dia tutupi untuk apa? Untuk menyenangkan sosok yang dicintainya. Adakah kita melakukan itu kepada Allah? Hanya Allah yang tahu. Makanya betul apa kata Syekh, kalau kita betul-betul menyempurnakan iman, yang terjadi itu adalah kamalul mahabbah, sempurnanya cinta sama Allah. Wa ta'zimihi bi muqtada asma'ihi wa sifatihi, dan mengagungkan Allah sesuai dengan nama dan sifat yang ditetapkan sama Allah. Penghormatan kita akan sempurna sama Allah kalau kita kenal nama-nama Allah, kenal sifat Allah. Bukan hanya sekedar Allah teh Ghafurur Rahim, titik. Enggak, orang mukmin ketika tahu Allah Ghafurur Rahim, maka dia akan menyibukkan hidupnya untuk menghapuskan jejak dosa dan bertaubat kepada Allah. Bukan asik melanjutkan perjalanan maksiatnya. Bukan begitu mukmin yang sejati itu. Berhenti. Bukan sibuk mengajari orang lain untuk bertobat, tapi dirinya sendiri gak bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika iman kita sempurna. Kita itu betul-betul kenal Allah dari nama dan sifatnya. Ya. Dan yang ketiga, kata beliau rahimallahu taala, dan ini yang terakhir. Buah yang terakhir, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wajtinabu ma naha anhu, mewujudkan ibadah kepada Allah dengan cara apa? Melakukan apa yang diperintahkan, wajtinabu ma naha anhu, dan menghindarkan diri dari apa yang diharamkan. Ini baru iman. Ini baru disebut iman. Karena sebagian mukmin rajin mengerjakan perintah Allah, tapi tidak rajin apa?
meninggalkan apa yang diharamkan. Ke masjid dan seterusnya lah, sudah tidak perlu disebutkan, semua ketaatan. Tapi yang haram-haram masih apa? Masih dinikmati, masih dilakukan. Adapun iman yang sempurna akan memaksa, akan menekan jiwa dan hati seseorang untuk apa? Terus menjalankan ketaatan dan memaksa dirinya untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan itu semuanya untuk kita insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Ini akhir dari bab atau usul yang pertama, al-imanu billah, dan insyaallah kita akan masuk kepada usul yang kedua, al-imanu bil malaikah, pada perjumpaan berikutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, kita batasi 3 saja, sudah malam ya. Fadhal antum. Tamtsil. Enggak harus berbeda, maknanya mutaqarrib. Jadi sebagian ulama menggunakan atau menamai tahrif itu dengan takwil. Tapi yang lebih sahih sebetulnya adalah tahrif. Kenapa? Karena takwil itu secara makna, secara asal makna itu maknanya tafsir. Makanya kalau ulama mutaqaddimin menyebutkan istilah untuk tafsir itu bukan, katanya bukan tafsir tapi apa? Takwil. Seperti al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir beliau yang sangat masyhur itu Al-Jami' fi ta'wili ayil Quran, Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran. Judul tafsirnya Al-Jami'ul Bayan, penjelasan yang jami' terhadap apa? Takwil, tafsir maksudnya ayil Quran, ayat-ayat Al-Quran. Tapi oleh sebagian ulama dibawa karena memang makna apa namanya? Makna takwil itu adalah menginterpretasikan apa yang dimaksud oleh satu kata. Ya. Itu kalau dengan dalil, dengan cara yang benar nggak ada masalah. Tapi dalam masalah asma wa sifat ini nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan. Jadi kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan sama Allah. Kaifiyahnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini saya masuk ke pertanyaan, masuk ke kertas dulu ya. Izin bertanya, apakah wajib hukumnya mengajak atau membawa istri dan anak-anak rutin mengikuti kajian di luar? Sedangkan saya meyakini bahwa sebaik-baiknya seorang wanita adalah beribadah di rumah dan berdiam diri di rumah, dan dikhawatirkan jika anak masih bayi atau balita mengganggu jemaah lain. Dalam masalah yang seperti ini jemaah rahmatullah, kalau dikatakan wajib, jawabannya enggak. Tapi wajib bagi seorang laki-laki mengajari wajib. Kalau dia enggak sanggup mengajari istrinya, solusinya apa? Ya dibawa ke kajian loh. Iya, jangan begini, sebaik-baiknya perempuan itu di rumah, tapi dia enggak ngajari. Betul? Iya. Dan tidak perlu tasyaddud dalam masalah ini. Paham maksudnya tasyaddud? Gak usah berlebihan. Maksud Anda begini, Anda gak menuduh yang bertanya berlebihan, tidak. Tapi maksud Anda, kalau ada kemudian ada kekurangan di dalam wakilnya, dalam hakikatnya, itu yang diperbaiki. Bukan kemudian lebih prefer perempuan itu di rumah. Kalau memang kita tidak sanggup mengajarinya ilmu. Anda mau tanya, mencari ilmu itu kewajiban siapa? Muslim dan muslimah. Kalau kita sanggup mengajari istri kita, silahkan, jangan bawa ke masjid, itu hak antum. Tapi ingat, syariat ini pun, Nabi kita pun, kalau istri kita minta izin ke masjid, kita nggak boleh ngelarang. Coba gimana dong? Antum mau berangkat kajian, antum bilang Nabi Muhammad SAW itu mengatakan begini dan begitu, tapi kemudian dia atau kali-kali diajak atau pengen ikut ke kajian teh, antum diperintahkan melarang atau mengiyakan?
Jalankan dong sunnahnya. Itu menunjukkan bahwa mereka pun punya hak ke masjid kalau mereka menginginkannya. Nah, tinggal kurang lebihnya kalau anaknya bayi dan seterusnya, itu yang kita perbaiki. Ya jamaah, terganggu sedikit nggak apa-apa lah. Betul nggak? Iya, terganggu sedikit, asal jangan sering-sering. Iya. Dan betapa sebetulnya kebaikan itu akan didapatkan oleh seseorang ketika dia kemudian mengajak keluarganya ke majelis ilmu, ke taman-taman surga. Yang dicari itu berkahnya. Ya. Jadi kita pun harus begini, menilai diri kita. Kalau kita pada posisi orang yang membawa keluarganya ke masjid, kemudian orang tidak suka, apa perasaan kita? Sudah. Yang penting kita tahu diri saja. Oh, ini mengganggu nih, sudah kendalikan. Ya. Jangan juga begini, jangan juga tasyadud, sekali lagi, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, merahmati kita semuanya, ya. Wallahu ta'ala alam. Silakan pertanyaan kedua siapa tadi? Antum, fadhal. Nama antum siapa, Pak? Nama antum? Letternya? Oh, Pak Ale. Nah, fadhal Pak Ale, silakan. Pakai N. Oh, Pak Alen, silakan Pak Ale. Nah itu yang nggak dijelaskan sama Allah. Dan ini nggak perlu ditanyakan. Ya, yang seperti ini nggak perlu ditanyakan. Jadi ngapain Allah menetapkan? Itu di bawah ilmu Allah. Dan Allah lagi ngapain? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Sekarang pertanyaannya begini, kalau kita tahu Allah sedang ngapain, terus apa yang terjadi sama kita? Bertambah keimanan? Belum tentu. Ya. Nah, apa yang ditutupi sama Allah bukan ranah kita untuk mencari tahu. Sama, makhluk juga sama. Apa yang menjadi rahasia makhluk ketika antum apa disebutnya kepo, ya, suka nggak makhluk itu? Terus ada faedahnya buat antum tidak? Nggak ada. Ini ngapain dilakukan? Ya, apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus pada kewajiban kita. Titik. Imani Allah di atas arsy, titik. Dan dengan melakukan itu membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Kelas. Jadi jangan membebani diri kita dengan perkara yang jauh di atas kemampuan kita. Wallahu a'lam. Yang terakhir, fadhal, Ismail. Ya. Iya, memang enggak. Makanya hakikat mujassimah itu musyabbihah. Ya. Jadi penggunaan kata mujassimah itu tajsim ini istilah yang digunakan oleh para ulama. Tapi hakikatnya apa? Musyabbihah. Mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi ketika kita menetapkan tangan bagi Allah, karena kita tidak tahu kaifiyah hakikatnya dan tidak perlu mencari tahu, kita pun tidak punya hak kemudian membayangkan kalau tangan berarti ada lengannya, lengan berarti ada bahunya, kan enggak. Ya justru itulah tajsim, itulah tasbih. Jadi jelaskan sama mereka, kita ini menetapkan Allah punya tangan, tapi kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sudah titik. Masalah mereka terima tidak terima itu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi Anda bilang, akidah Ahlus Sunnah itu mudah diterima bagi siapa? Yang akalnya masih dan hatinya masih sesuai fit. Jadi ini bukan mencela, bukan, tapi menjelaskan hakikat. Jadi jangan salah paham. Oh, ini kasar nih, mencela, bukan.
tapi menjelaskan hakikat. Karena kalau akal kita bersih dari syubhat, dari masalah, dari kerancuan-kerancuan, ini tidak sulit untuk diimani dan difahami. Mudah sekali. Sangat gampang. Lantas kenapa harus repot-repot? Dan semuanya di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jumpai tokoh-tokoh yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat, itu ada yang kembali lagi kepada jalan yang benar atas hidayah Allah. Allah berikan hidayah, kembali lagi, sama lagi seperti Nabi akidahnya, sama lagi seperti para sahabat Rasulullah SAW. Tapi yang tidak diharapkan, tidak diberikan hidayah oleh Allah kemudian, ya sudah, sampai detik terakhir tetap meyakini perkara yang keliru. Makanya yang harus kemudian dijaga dalam masalah akidah itu apa? Kita menjaga hidayah, memperjuangkan hidayah agar berada di atas akidah yang lurus. Kalau sudah dapat, jaga, jangan merasa aman. Karena tidak sedikit yang tadinya lurus, jadi sekarang ini sudah tahu aman tidak, enggak. Ini pun harus dijaga. Terakhir banget ini. Fadhal, satu terakhir. Fadhal. Termasuk apa? Dosa jelas. Hah? Kalau jahil juga jelas. Jahil itu maknanya tidak di atas ilmu. Itu jahil sudah. Seseorang yang tidak berada di atas kebenaran dihukumi apa? Jahil. Makanya Musa alaihissalam berdoa sama Allah, Musa atau Rasulullah SAW, wa'udzubika an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepadamu ya Allah, termasuk orang-orang yang jahil. Maksudnya apa? Termasuk orang-orang yang tidak berada di atas ilmu. Bukan bodoh secara intelektual, bukan itu maksudnya. Tapi ketika tidak tahu, tidak di atas ilmu, tidak punya basirah, jahil. Begitu juga dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang hak. Mereka jahilin. Kenapa? Gak di atas ilmu, tapi di atas yang lainnya apa? Hawa nafsu, syahwat, dan seterusnya. Jelas? Pasti mau nanya, tapi kesempatannya selesai sudah. Mau nanya berjumpa. Gimana? Itu penjelasannya di perjumpaan berikutnya insyaallah. Ingatkan anak akan jelaskan insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita juga di dalam surganya insyaallah taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.